Fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku saya Mansakida, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah, salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khotul iman, a'azinallahu wa iyyakum dimanapun antum berada, seperti yang telah kami infokan ke ruang dengar Anda semuanya di pagi hari ini. Kembali insyaallah ta'ala kita akan kembali mengikuti muhadarah bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LCMA hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram, yang mana alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan seperti biasa ya khotul iman, a'azanillahu wa iyyakum dimanapun antum berada, di akhir kajian nanti insyaallah ta'ala kita akan buka soal jawab, yang mana antum bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811754544, baik SMS maupun WhatsApp. Baik khotul iman, a'azanillahu wa iyyakum dimanapun antum berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Baik khotul iman, a'azanillahu wa iyyakum dimanapun antum berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita simak untayan nasihat di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan dari bahasan kajian kitab Bulughul Maram. Kita masih masuk di bab tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Radio Hidayah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita senantiasa dihindarkan dari berbagai macam penyakit dan selalu diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada bab sifatus shalah. Bab yang berbicara tentang sifat-sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau membawakan beberapa hadis yang berbicara tentang sifat salat Nabi. Hadis yang pertama yang beliau bawakan di bawah bab ini adalah hadis Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala
idza qumta ila shalah fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblah fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma irka' hatta tatma'inna raqi'an thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Akhrajahu sab'ah wal lafdhu lil Bukhari wal Ibn Majah bi isnadin Muslim hatta tatma'inna qa'iman. Wa misluhu fi hadis Rifa'ah ibn Rafi' inda Ahmad wa Ibn Hibban hatta tatma'inna qa'iman. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, jika kamu hendak melaksanakan salat maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah, kemudian rukuklah hingga kamu ruku dengan tenang sempurna, kemudian bangun dari ruku hingga kamu berdiri dengan lurus, kemudian sujudlah hingga kamu pun sujud dengan tenang sempurna, kemudian bangkitlah dari sujud hingga kamu duduk dengan tenang sempurna, kemudian sujudlah lagi hingga kamu sujud dengan tenang sempurna. Selanjutnya lakukanlah semua itu dalam setiap rakaat salatmu. Hadis ini dikeluarkan oleh 7 imam ahli hadis dan ini lafaznya Imam Bukhari. Di dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad riwayat Muslim disebut dengan lafaz hingga kamu berdiri dengan tenang. Dan lafaz yang sama juga dinukil oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban dari Rifa'ah bin Rafi' dengan lafaz hingga kamu berdiri tenang dan sempurna. Kemudian Wali Ahmad, kata Hafidz Ibnu Hajar, dan diriwayat dalam Imam Ahmad, fa'aqim sulbaka hatta tarji'al idham. Luruskanlah tulang punggungmu hingga tulang-tulang kembali posisi semula. Walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadis Rifa'ah ibn Rafi' innaha lan tatimma salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahullah thumma yukabbirullah wa yahmadahu wa yusni alaihi wa fiha fa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa halilhu. Dalam riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud dari hadis Rifa'ah bin Rafi', tidak sempurna salat seseorang hingga dia menyempurnakan wudunya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia bertakbir serta memuji dan menyanjung Allah. Di dalamnya juga disebut, jika ada ayat yang sudah kamu hafal, maka bacalah. Jika tidak ada, maka ucapkanlah takbir, tahmid dan tahlil. Wali Abi Dawud, summa qra' bi ummil Qur'an wa bima syaa Allah. Dalam Sunan Abi Dawud, kemudian bacalah surah Al-Fatihah dan ayat apa saja yang Allah kehendaki. Wal Ibn Hibban, summa bima syi'ta. Dalam riwayat Ibn Hibban, kemudian bacalah ayat apa saja yang kamu hendaki. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang saya bacakan tadi, hadis yang lumayan panjang yang berbicara
tentang sifat salat Nabi SAW. Hadis ini menjelaskan, ya, ada seorang sahabat Nabi SAW, dia salat, ya, salatnya tidak bagus. Makanya hadis ini dinamakan hadis musii'us shalah. Hadis orang yang kurang bagus salatnya. Maka hadis yang saya bacakan tadi itu dinamakan hadis musii'us shalah. Yaitu artinya adalah hadis yang berbicara tentang perihal ada seseorang yang tidak bagus salatnya. Pada masa Nabi SAW, Nabi melihat ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau ketika salat tidak tumakninah. Kemudian orang ini pun setelah selesai salat disuruh oleh Nabi SAW untuk mengulangi salatnya kembali. Maka sahabat yang mulia ini pun mengulangi salatnya. Ketika dia ulangi, selesai, disuruh kembali lagi, diulangi oleh Nabi SAW. Kata Nabi, ulangi. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi SAW, kembali, salat lagi. Sesungguhnya engkau belum salat. Ya. Sampai sahabat ini mengulangi salatnya ini 3 kali. Ya. 3 kali dia ulangi salatnya, 3 kali pula Nabi SAW ya, menyuruh sahabat ini mengulanginya. Setelah yang ketiga, dia mengulangi salatnya. Setelah itu disuruh lagi oleh Nabi SAW untuk mengulangi salatnya. Kemudian sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak mampu lagi. Saya tidak bisa melakukan salat yang lebih baik daripada ini. Fa'allimni, ajari aku wahai Rasulullah. Kemudian barulah diajari oleh Nabi SAW tentang tata cara salat. Dengan Nabi SAW menyebutkan, ya, kata Nabi, jika engkau mau sholat, sempurnakan wudukmu. Kemudian jika kemudian engkau menghadap kiblat, mengucapkan takbir, kemudian membaca yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dan jika engkau ruku, maka tumakninah di dalam rukukmu, ya. Dan jika kamu i'tidal, tumakninah dalam i'tidalmu. Dan jika kamu sujud, ya, maka tumakninah di dalam sujudmu. Maka Nabi SAW memperingatkan sahabat ini, menjelaskan kepada sahabat ini tata cara salat yang disebutkan hadis yang kita bacakan tadi. Karena sahabat ini beliau tidak tumakninah ketika salat. Makanya disuruh oleh Nabi SAW beliau untuk mengulang salatnya. Sahabat yang disuruh oleh Nabi mengulang salatnya ini dijelaskan di dalam sebagian riwayat nama sahabatnya adalah Khalad bin Rafi'. Ya, nama sahabatnya adalah Khalad bin Rafi'. Ya. Beliau adalah saudara sahabat Rifa'ah bin Rafi'. Ya. Saudara sahabat yang bernama Rifa'ah bin Rafi'. Maka Khalad ini, beliau, sahabat yang mulia ini, beliau kurang bagus salatnya. Karena tidak ada tumakninah. Akhirnya ditegur oleh Nabi SAW agar beliau tumakninah di dalam salatnya. Hadis yang kita bacakan tadi banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Dan hadis ini termasuk hadis yang paling inti berbicara tentang sifat salat Nabi SAW. Di dalam sifat salat Nabi ada beberapa hadis yang paling inti yang berbicara tentang sifat salat Nabi SAW. Ya. Di antaranya adalah hadis musii'us shalah. Ya. Di antaranya adalah hadis musii'us shalah. Ya. Maka hadis musii'us shalah, orang yang nggak bagus salatnya adalah hadis yang paling inti, salah satu hadis yang paling inti di dalam tata cara sifat salat Nabi SAW. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini. Pertama, faedah yang pertama kita ambil di dalam hadis ini, kalau kita perhatikan tadi hadis-hadis tadi berbicara menyebutkan
rukun-rukun di dalam sholat. Rukun-rukun di dalam sholat. Dan setiap rukun di dalam sholat itu diulangi. Contoh misalnya, ketika kita ruku pada rakaat pertama, nanti pada rakaat kedua juga ruku. Maka setiap rukun-rukun di dalam sholat itu selalu diulangi pada setiap rakaatnya. Kecuali takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram satu-satunya rukun yang tidak diulangi pada setiap rakaatnya. Maka takbiratul ihram salah satu rukun di dalam sholat yang mana rukun ini berbeda dengan rukun-rukun yang lainnya. Kenapa? Karena setiap rukun berikutnya itu diulangi pada rakaat berikutnya. Berbeda dengan takbiratul ihram. Oleh karenanya kita harus perhatian tentang masalah takbiratul ihram ini. Kalau takbiratul ihram seseorang tidak sah, tidak benar, maka otomatis sholatnya secara total batil. Otomatis sholatnya tidak sah. Kalau seandainya takbiratul ihramnya tidak benar. Makanya para ulama rahimahullah ya, mereka menjelaskan ya sangat detail masalah takbiratul ihram ini. Pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang bertakbiratul ihram ya, maka dia harus bertakbiratul ihram dalam posisi berdiri. Tidak boleh seseorang ketika takbiratul ihram dia posisinya dalam keadaan tidak berdiri. Dan ini sering kita dapati, kesalahan ini sering kita dapati ketika orang itu masbuk di dalam sholat. Ketinggalan di dalam sholat. Kadang-kadang kita lihat di masyarakat, sebagian orang tergesa-gesa karena dia masbuk, biar mendapati imam, akhirnya pun dia bertakbiratul ihram dalam kondisi tidak berdiri, tapi dalam kondisi ruku. Ya, belum berdiri, ya dalam kondisi ruku dia bertakbiratul ihram. Maka orang bertakbiratul ihram posisinya dalam kondisi mendekati ruku, maka ini takbiratul ihramnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Maka harus yang diperhatikan ketika seorang bertakbiratul ihram, takbiratul ihram itu harus posisinya dalam keadaan berdiri. Kalau ada sedikit membungkuk, gimana Ustadz? Kalau keadaannya ada sedikit membungkuk, tetapi tidak dekat kepada ruku, maka tidak ada masalah. Maka tetap dia dikatakan berdiri. Tetapi kalau posisi membungkuknya ketika dia takbiratul ihram mendekati dengan ruku, posisi ruku, maka di sini takbiratul ihramnya tidak sah. Karena takbiratul ihram harus dikerjakan dalam posisi berdiri. Kecuali seseorang melaksanakan sholat nafilah, sholat sunnah. Jika dia melaksanakan sholat sunnah, maka boleh melakukan takbiratul ihram dalam posisi duduk. Karena sholat sunnah itu diperbolehkan seseorang melaksanakannya dalam kondisi duduk. Walaupun tidak ada uzur. Maka boleh. Ini pengecualian. Adapun sholat wajib, maka tidak boleh. Ya, dilaksanakan dalam kondisi duduk, kecuali ada uzur syar'i. Seperti dia sakit misalnya, tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan dia sholat dalam kondisi duduk. Tetapi jika dia tidak ada uzur syar'i, maka ketika dia melaksanakan sholat wajib, maka harus dalam kondisi berdiri. Kemudian, yang perlu diperhatikan juga, ketika seseorang mengangkat takbiratul ihram, bahwasanya yang wajib, yang menjadi sahnya takbiratul ihram itu adalah dia mengatakan lafaz Allahu Akbar. Mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Ya.
Maka lafaz ini harus diucapkan berturut-turutan. Tidak boleh di antara dua kata ini, Allah dan Akbar ini, terpisah. Harus berturut-turutan, Allahu Akbar. Maka tidak boleh berpisah. Kalau seandainya terpisah dengan pemisah yang sebentar, maka para ulama membolehkan. Contoh misalnya, ketika Anda bertakbir Allahu, ketika Anda mengatakan Allahu, Anda batuk. Ya, batuk atau bersin misalnya. Belum menyebut Akbar. Baru menyebut Allahu, batuk Anda. Kemudian Anda lanjutkan Akbar misalnya. Atau Anda bersin. Maka kata para ulama, ini adalah pemisah-pemisah yang sedikit sebentar. Maka ini tidak ada masalah. Ya. Adapun kalau dipisah dengan waktu yang lama, maka ini tidak boleh. Ya, maka kata Allahu Akbar ini harus berurutan. Tidak boleh ada dipisah dari dua kalimat ini. Kalimat Allah dan kalimat Akbar. Maka tidak boleh dipisah. Kemudian, yang ketiga yang perlu kita perhatikan ketika kita bertakbiratul ihram adalah memperhatikan matnya, ya, atau memperhatikan cara membacanya. Sebagian orang kadang-kadang memanjangkan lafaz huruf hamzahnya di kata Allah. Dia katakan al, dia panjangkan, ya. Maka ini tidak benar, ya. Kenapa tidak benar? Karena ya jadinya bentuknya pertanyaan. Kalau dia mengatakan Allahu Akbar misalnya, dia panjangkan Allah, maka ini bentuknya pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Ya, maka ini salah. Maka ini tidak boleh. Ya, ketika seseorang bertakbiratul ihram. Dan sebagian kadang-kadang memanjangkan ba di kata akbar. Dia katakan akbar. Maka ini juga tidak boleh. Ya, dia memanjangkan huruf ba pada kata akbar tadi. Dia katakan akbar misalnya. Maka ini tidak boleh. Ya. Karena kata akbar ini adalah bentuk jamak dari kata kabar. Ya. Maka ini tidak benar. Oleh karena itu, di dalam mengucapkan takbiratul ihram, yang pertama adalah kita ya mengucapkan takbiratul ihram tersebut dalam posisi berdiri. Tidak boleh dalam kondisi bungkuk mendekati ruku. Maka tidak sah takbiratul ihramnya. Kemudian yang kedua, ketika kita bertakbiratul ihram, maka diucapkan. Ya, dilafazkan. Ustadz, boleh tidak takbiratul ihram itu di dalam hati? Tidak boleh. Maka harus diucapkan. Ketika diucapkan itu, apakah telinga kita harus mendengarnya? Tidak harus. Tetapi diucapkan bergerak mulut kita. Ya. Walaupun telinga kita tidak mendengarnya. Yang penting mulutnya itu bergerak. Adapun tidak diucapkan, cuma di dalam hati ketika dia bertakbir semacam ini, maka ini tidak sah, harus diucapkan. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram tersebut ya diucapkan berurutan, kata Allah dan akbar tersebut berurutan. Tidak boleh dipisah dengan suatu pemisah atau berhenti yang cukup lama, tidak boleh. Maka dia harus berurutan. Dan juga memperhatikan bacaannya. Ya, tidak dipanjangkan kata hamzah pada lafaz Allah, ya, dia tidak mengatakan Allah misalnya macam itu. Atau dia tidak memanjangkan huruf ba pada kata akbar, dia mengatakan akbar. Maka ini juga tidak boleh. Ya. Maka tidak boleh memanjangkan apa yang tidak dipanjangkan. Maka ini harus kita perhatikan ketika kita memulai sholat kita. Karena takbiratul ihram ini sebagaimana yang saya jelaskan di awal, dia adalah sebuah rukun yang tidak ada pengulangannya pada rakaat berikutnya. Berbeda dengan rukun-rukun salat yang lain. Rukun-rukun salat yang lain ada pengulangan setiap rakaatnya. Tetapi takbiratul ihram tidak ada.
Ya, sehingga harus diperhatikan dengan baik dan benar. Kemudian, faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini menjelaskan pentingnya tumakninah di dalam salat. Nabi SAW memerintahkan sahabat yang mulia ini mengulangi salatnya akibat dia tidak tumakninah. Oleh karenanya, para ulama mengatakan tumakninah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun di dalam salat. Maka jika seandainya seseorang itu sholat dia tidak tumakninah, maka rakaat yang tidak ada tumakninahnya, maka rakaat tersebut tidak sah. Contoh misalnya, ada orang sholat zuhur 4 rakaat. 2 rakaat dia tidak tumakninah, cepat-cepat. Seperti rukuknya cepat, tidak tumakninah. Atau sujudnya cepat, tidak tumakninah. 2 rakaat di sholat zuhur. 2 rakaat berikutnya dia tumakninah, ya tidak cepat-cepat. Maka kita katakan 2 rakaat yang tidak tumakninah tersebut, maka rakaat tersebut tidak dianggap. Seolah-olah dia ini baru sholat 2 rakaat saja. Maka dia harus sempurnakan lagi 2 rakaat. Karena tumakninah rukun di dalam sholat. Maka jika ditinggalkan, maka batallah, tidak dianggap rakaat yang ketinggalan tumakninahnya. Apakah cepat itu meniadakan tumakninah? Mungkin kita ada yang bertanya, Ustadz, di tempat saya imamnya cepat misalnya. Apakah cepat tersebut menjadikan orang tersebut tidak tumakninah? Maka jawabannya tentu tidak. Maka ini harus dirinci, harus dilihat. Kadang-kadang ada orang cepat di dalam sholatnya, tetapi dia tumakninah. Ada orang yang kadang-kadang cepat di dalam sholatnya, tapi dia tidak tumakninah. Terus apa batasan dikatakan dia itu tumakninah di dalam sholatnya? Batasannya kata para ulama, seseorang dikatakan tumakninah di dalam sholatnya adalah ketika dia mengerjakan rukun itu secara sempurna. Contoh misalnya, ketika dia ruku, maka dia rukunya sudah sempurna, yaitu dengan menaruh kedua tangannya di lututnya dan punggungnya lurus. Maka ketika dia ruku dengan sempurna semacam ini sudah tumakninah. Walaupun bangkitnya cepat misalnya, maka tidak mengapa. Ya, tetapi dia sudah tumakninah karena rukunya sempurna. Yang tidak tumakninah adalah ketika dia tidak mengerjakan rukun-rukun di dalam sholat tersebut secara sempurna. Artinya belum dia tangannya menyentuh lututnya, baru mau turun, ya langsung berdiri kembali. Sami Allahu liman hamidah misalnya. Maka ini kita katakan dia tidak tumakninah. Dia tidak tumakninah. Maka ini dia ketinggalan rukun di dalam sholat. Kemudian di dalam hadis ini diminta tumakninah di dalam beberapa keadaan. Ya. Ketika ruku diminta seorang tersebut tumakninah. Ketika i'tidal ya diminta seorang tersebut tumakninah. Ketika sujud diminta seorang muslim itu tumakninah di dalam sujudnya. Ketika dia duduk di antara 2 sujud, diminta seorang muslim tersebut tumakninah ketika dia duduk di antara 2 sujud. Maka diminta tumakninah dalam kondisi-kondisi ini. Dalam kondisi ruku, kita disuruh tumakninah. Di dalam kondisi i'tidal, kita juga disuruh tumakninah. Dalam kondisi sujud, kita disuruh juga tumakninah. Dalam kondisi duduk di antara 2 sujud, kita juga disuruh tumakninah. Maka ini 4 kondisi di dalam sholat diminta seseorang untuk tumakninah di dalam sholat tersebut. Kemudian di dalam hadis ini ya dikatakan sumastaqbilil qiblah. Ya, setelah Nabi mengatakan idza qumta ila shalah fa asbighul wudu. Jika engkau mendirikan salat maka sempurnakan wudu'mu. Sumastaqbilil qiblah fakabbir.
dan hendaklah engkau menghadap kiblat kemudian bertakbir. Faedah yang ketiga dari hadis ini adalah wajib, ya, di antara syarat sholat adalah seseorang menghadap kiblat. Maka tidak sah sholat seseorang jika seandainya dia tidak menghadap kiblat. Para ulama menjelaskan menghadap kiblat ini merupakan salah satu syarat di antara syarat sahnya sholat. Jika ada orang sholat kemudian tidak menghadap ke kiblat, maka sholatnya batal. Kecuali orang tersebut sudah berusaha mencari arah kiblat. Seperti seorang musafir misalnya. Pergi ke suatu tempat, kemudian di tempat tersebut mungkin ya, muslimnya sedikit atau tidak ada muslimnya di daerah tersebut. Dia tinggal di hotel yang mana orang-orang tersebut ya tidak pernah melaksanakan sholat. Ketika dia bertanya mana arah kiblat, pada tidak tahu. Kemudian dia tidak mendapati misalnya tidak memiliki alat ya, penentu arah kiblat. Dan dia sudah bertanya kepada orang-orang pada tidak tahu. Kemudian dia sholat, menurut ijtihadnya dia kiblat itu ke arah sana misalnya. Setelah selesai sholat, ya baru dia tahu, dikasih tahu orang bahwasanya kiblat bukan ke arah sana, tapi ke arah barat misalnya. Maka bagaimana sholatnya orang ini? Kita katakan sah sholatnya orang ini. Karena dia sudah berusaha, bertanya, ya, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban. Maka sah saja sholat seorang kondisi semacam ini. Tetapi jika seandainya dia tidak berusaha untuk mencari arah kiblat, ya, misalnya datang ke rumah tamu, atau kita datang berkunjung ke rumah keluarga, dan kita malu bertanya kepada keluarga mana arah kiblat. Ya, orang tersebut malu, dia bertanya kepada keluarganya mana arah kiblat. Akhirnya dia berijtihad sendiri. Ya, dia kira-kira kiblat ini ke arah ini. Dan ternyata subhanallah selesai sholat ternyata salah. Maka kita katakan bagi orang ini Anda harus mengulangi sholat Anda. Kenapa? Karena Anda tidak berusaha untuk mencari kiblat. Anda bisa bertanya kepada saudara Anda, kepada keluarga Anda, tapi Anda tidak mau bertanya. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW ya, menjelaskan bahwasanya menghadap kiblat syarat sahnya sholat seseorang. Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya hendaknya seseorang mengerjakan sholat itu harus tertib dari setiap rukunnya. Harus tertib berurutan antara setiap rukun sholat. Karena hadis ini menggunakan dengan kata summa. Ya, dengan kata summa. Summa itu artinya dalam bahasa Indonesia kemudian. Yang mana kata summa ini mengandung, ya, makna kemudian ini mengandung bahwasanya adanya urutan di dalam rukun sholat. Maka tidak boleh urutan itu dimajukan atau diakhirkan. Harus sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang kelima dari hadis ini, bahwasanya rukun salat tidak diberi uzur orang-orang yang tidak tahu rukun salat ketika melaksanakan salat. Maka orang yang tidak tahu rukun salat ketika dia salat, maka tidak diberi uzur. Maka kalau ada orang salat misalnya dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah rukun dari rukun salat, tetapi dia tidak membaca Al-Fatihah. Dia kira itu tidak wajib misalnya. Dia kira itu sunnah. Kemudian mendengar ceramah dari ustadz misalnya bahwa surah Al-Fatihah itu wajib, ya, maka wajib dia mengulang salatnya. Ya, maka rukun-rukun di dalam salat ini tidak gugur akibat kita jahil dalam rukun salat tersebut. Ya. Dalilnya apa?
Dalilnya adalah hadis musii'us shalah. Hadis yang kita baca tadi. Nabi SAW menyuruh sahabat ini mengulang sholatnya berkali-kali. Ya. Nabi tidak cukup hanya mengajarinya saja, tapi Nabi suruh ulang sholatnya. Ya, sampai betul. Ya, ini menunjukkan kata para ulama, orang yang ketinggalan rukun di dalam sholat akibat ketidaktahuan atau akibat dia lupa, maka sholatnya ya rukun tersebut tidak gugur dengan kejahilannya. Maka wajib dia ulangi sholatnya kalau seandainya dia tidak mengerjakan rukun di dalam sholat. Kemudian faedah yang berikutnya di dalam hadis ini, kita katakan tadi, orang yang mengerjakan sholat akibat dia jahil rukunnya, maka ketika diajari, maka dia harus ulangi sholatnya. Terus bagaimana Ustadz kalau seandainya sholat itu sudah berlangsung lama, ya, sudah kemarin-kemarin, ya, bukan baru-baru aja Ustadz. Ya. Kalau misalnya dia sholat zuhur, salah kita tegur, ya, kita suruh ulang, maka dia harus mengulangi. Itu tidak ada masalah Ustadz. Terus bagaimana kalau seandainya sholatnya tadi kemarin? Apakah dia juga harus mengulang sholatnya karena dia tidak tahu tentang rukun ini? Maka jawabannya tentu saja tidak. Karena hadis ini berbicara yang tidak dikasih uzur adalah orang yang sudah dikasih tahu, ya, maka ketika dia mengerti, maka sholat yang baru dia kerjakan harus dia ulangi. Tetapi sholat yang sudah habis waktunya, sudah lewat waktunya, maka tidak perlu dia ulangi. Dalilnya juga hadis musii'us shalah. Orang yang sholat di dalam hadis ini, Khalad ibn Rafi' ini, sahabat yang mulia ini, tentunya sebelum ditegur oleh Nabi SAW, beliau sebelumnya sholat dalam kondisi seperti ini. Sebelum bertemu dengan Nabi SAW, sebelum ditegur oleh Nabi SAW, beliau sholatnya semacam ini, tidak tumakninah. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan sahabat yang mulia ini, Khalad ibn Rafi' ini, untuk mengulangi sholatnya yang telah lalu. Tetapi yang disuruh oleh Nabi SAW, dia mengulangi sholatnya yang hadir, yang saat itu. Ini menunjukkan bahwasanya sholat yang telah berlalu, keluar waktunya, sudah habis waktunya, dan dikerjakan ketinggalan rukunnya akibat kejahilan, maka tidak perlu dia qadha. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dia. Kemudian faedah berikutnya, di dalam hadis ini banyak sekali faedah-faedah yang juga terkandung dalam. Di antaranya faedah yang keenam adalah, ya, bahwasanya hendaknya seorang guru ketika dia mengajari muridnya, maka hendaklah dia mengajari yang paling terpenting. Ya. Paling terpenting. Ya. Apa yang dibutuhkan oleh guru, oleh murid tersebut. Ya. Maka misalnya, kalau Anda ingin mengajarkan, entah itu anak Anda, entah itu murid Anda misalnya, Anda ajarkan dulu yang paling penting. Misal, jika murid Anda misalnya Anda lihat ya bermasalah tentang akidahnya, ada permasalahan dalam masalah akidahnya, maka ajari akidah. Karena akidah itu yang paling penting. Karena akidah itu, kalau bagus akidah seseorang, maka bagus pula hal yang lainnya. Ya, perkara akhlaknya, perkara muamalahnya, maka akan bagus kalau akidahnya bagus. Karena orang yang tidak bagus akidahnya, ya, tidak benar akidahnya, maka itu berdampak kepada perkara muamalahnya. Maka jangan heran kalau seandainya orang yang makan riba, orang yang memiliki perangai yang buruk, suka berdusta, itu ada sangat erat kaitannya dengan masalah akidah. Ya. Kenapa sangat erat kaitannya dengan masalah akidah? Ketika orang ini suka berdusta,
berarti di situ ada khalal, ada kesalahan dalam masalah akidahnya. Akidahnya bermasalah. Iya. Khususnya tentang masalah Asmaul Husna, tentang nama-nama Allah. Orang muslim yang bertauhid, yang berakidah benar, tidak mungkin dia berdusta ketika dia mengerti bahwasanya Allah itu As-Sami', Allah itu Maha mendengar. Allah itu Al-Alim, Allah itu Maha mengetahui. Tidak mungkin dia berkata dusta. Karena dia tahu apa yang dia ucapkan didengar oleh Allah. Apa yang dia ucapkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengerti Allah itu syadidul iqab. Ya, bahwasanya Allah itu sangat keras siksaannya. Seorang muslim yang bertakwa, bertauhid kepada Allah, tidak mungkin dia berdusta. Kalau dia memahami sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu berdusta, maka di situ ada kerancuan, ada kekeliruan di dalam masalah akidahnya. Makanya seorang guru mengajarkan kepada muridnya adalah perkara yang paling penting yang dia butuhkan di dalam hidupnya. Di sini Nabi SAW memulai dari perkara yang penting kepada sahabat yang mulia ini. Ya. Nabi SAW ya koreksi solatnya, karena solatnya tidak tumak ninah, ya tidak tumak ninah. Kemudian di dalam hadis ini juga Nabi SAW menyuruh orang yang musii'us shalah ini membaca summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kata Nabi SAW, hendaklah engkau membaca yang mudah bagimu dari Al-Quran. Yang maksudkan di sini adalah hadis ini bersifat umum. Ya, tidak disebutkan Al-Fatihah di dalam hadis ini. Ya, di dalam hadis ini mengatakan hanya bacalah yang mudah dari Al-Quranul Karim. Sifatnya umum. Oleh karenanya, para ulama terjadi khilaf di dalam masalah hadis musii'us shalah. Khilafnya seperti apa? Khilaf para ulama, apakah segala sesuatu yang tidak disebutkan di dalam hadis musii'us shalah bukan perkara rukun dan bukan perkara wajib. Kalau kita tahu hadis musii'us shalah, hadis ini berbicara tentang masalah tumakninah, kemudian berbicara tentang menghadap kiblat, takbiratul ihram, ya, ruku, sujud dan i'tidal, ya. Kata mereka, apakah ketika tidak disebutkan dalam hadis musii'us shalah itu semuanya itu bukan dari rukun dan bukan dari wajib? Contoh misalnya tasyahud awal atau bacaan zikir-zikir di waktu ruku, di waktu i'tidal, di waktu sujud, di waktu duduk di antara dua sujud. Apakah ini bukan suatu yang wajib untuk dibaca ataukah tidak? Terjadi khilaf dalam masalah ini di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang tidak disebutkan dalam hadis ini, maka itu bukan bagian dari rukun dan bukan bagian dari wajib. Dan itu sunnah saja. Kenapa kata mereka? Karena Nabi SAW di akhir hadis, jika engkau sholat semacam ini, maka sholatmu telah sempurna. Artinya, kalau kita katakan ada wajib di luar ini, berarti orang ini masih belum sempurna sholatnya. Sedangkan Nabi SAW telah menghukumi sholatnya telah sempurna. Pendapat yang kedua di kalangan para ulama, bahwasanya ada rukun-rukun, ada wajib-wajib di dalam sholat tidak disebutkan di dalam hadis musii'us shalah. Hadis yang kita baca tadi. Di antaranya apa? Misalnya bacaan zikir-zikir di waktu ruku dan sujud. Dan juga misalnya baca tasyahud awal tidak disebutkan di sini. Dan membaca surah Al-Fatihah yang merupakan rukun juga tidak disebutkan dalam hadis musii'us shalah. Kata para ulama, ya, maka rukun-rukun dan wajib sholat tidak hanya di hadis musii'us shalah, tetapi juga ada hadis-hadis lain yang menjelaskan tambahan dari hadis musii'us shalah yang kita baca tadi.
Dan maksudnya kata para sahabat, Nabi SAW mengatakan sholatnya telah sempurna, ini dalam babut ta'lim, dalam pintu mengajari. Sahabat ini dilihat oleh Nabi semuanya benar, tinggal masalah tumak ninahnya saja. Maka tumak ninahnya inilah yang diajari oleh Nabi SAW. Atau kata para ulama, pada saat itu kewajiban sholat, ya seperti membaca zikir-zikir belum datang. Karena kita tahu, ya syariat Islam itu bertahap. Ya, pertama diwajibkan ini, terus bertambah lagi kewajibannya, terus sampai sempurna. Kata para ulama, hadis musii'us shalah ini kewajiban tentang misalnya membaca Al-Fatihah atau membaca zikir-zikir di waktu ruku, misalnya di waktu i'tidal, belum datang. Setelah itu baru ada kewajiban tersebut. Maka pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang rajih, ya, pendapat yang kuat, bahwasanya bukan berarti rukun-rukun dan kewajiban yang tidak disebutkan di dalam hadis musii'us shalah yang kita baca ini, ya, bahwasanya itu bukan rukun, enggak. Karena hadis musii'us shalah cuma menyebutkan sebagian besar rukun-rukun di dalam salat dan wajib-wajib di dalam salat. Maka ada rukun dan wajib-wajib di dalam salat tidak disebutkan di dalam hadis musii'us shalah. Hadis orang yang tidak bagus salatnya. Di antara yang tidak disebutkan di dalam sini adalah hadis, ya, permasalahan membaca surah Al-Fatihah. Di dalam hadis musii'us shalah, Nabi SAW dalam hadis ini menyuruh faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kata Nabi SAW, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dan ini sifatnya mujmal, sifatnya umum sekali. Baik itu surah Al-Fatihah atau surah yang lainnya. Ya. Oleh karenanya kata para ulama, membaca Al-Fatihah itu hukumnya rukun di dalam salat. Maka tidak sah salat seseorang tidak membaca Al-Fatihah. Maka rukun yang ditinggal bacaan surah Al-Fatihahnya, maka rakaatnya tidak sah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la salata liman lam yaqra fiha bifatihatil kitab. Kata Nabi SAW, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis ini sangat tegas bahwasanya salat orang itu tidak sah, rukun atau rakaat yang dia tinggalkan salat Al-Fatihah tersebut tidak sah. Ya, karena surah Al-Fatihah itu merupakan rukun di dalam salat. Ya, rukun di dalam salat. Kemudian membaca Al-Fatihah ini merupakan rukun di dalam salat. Terus bagaimana Ustadz keadaan orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah? Apakah mereka tidak sah salatnya ketika dia tidak mampu membaca surah Al-Fatihah? Contoh misalnya orang di pedalaman belum pernah belajar agama, kemudian ketika dia mau mulai salat dia tidak hafal surah Al-Fatihah. Atau orang tua sekali, sudah tua, lanjut usia, ya usianya 80, 90, ya. Kemudian dia tidak bisa menghafal, ya, kecuali dia berzikir saja, dia tidak hafal surah Al-Fatihah. Apakah sholatnya sah ya Ustaz? Atau orang baru masuk Islam misalnya, dia baru belajar, belum hafal surah Al-Fatihah. Apakah sah sholatnya ataukah tidak? Kata para ulama, jika seandainya seseorang tersebut dia belum hafal surah Al-Fatihah, maka boleh dia baca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Bisa dia mengatakan dengan mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Maka bisa dia ganti dengan demikian, dengan kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Maka kalau dia sudah hafal, maka dia harus membaca surah Al-Fatihah di dalam salatnya. Maka tidak boleh dia ganti dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir.
Kemudian di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya di dalam sholat itu harus ada bacaan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di sini faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Maka di dalam sholat itu harus ada bacaan. Dan membaca itu merupakan bentuk perbuatan. Maka jika dia bentuk perbuatan, maka harus ada ya bentuk perbuatan tersebut di bacaan. Dengan cara apa? Dengan cara menggerakkan mulut dan dua bibirnya. Maka jika ada orang dia tidak menggerakkan mulut dan dua bibirnya, dia misalnya bertakbir, kemudian dia diam, dia membaca Al-Fatihahnya diam, ya, maka kita katakan orang ini sebetulnya tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia tidak menggerakkan mulut dan dua bibirnya. Ya. Karena ada sebagian masyarakat, mereka membaca Al-Fatihah, mereka membacanya di dalam hati, kata mereka. Ya, tidak digerakkan mulut dan bibirnya. Maka kita katakan tidak benar. Maka dia harus diucapkan. Kata Nabi, faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Maka bacaan itu merupakan bentuk perbuatan. Maka perbuatan itu nampak dengan apa? Dengan mulut dan bibirnya bergerak. Jika mulut dan bibirnya tidak bergerak, ini menunjukkan orang tersebut tidak membaca. Apakah harus keras Ustadz bacaannya? Maka tidak. Tidak harus. Apakah telinganya harus mendengarnya? Tidak harus pula. Yang penting Anda gerakkan mulut dan dua bibir Anda. Maka ini sudah cukup. Tapi jika seandainya telinganya mendengarnya, maka nggak ada masalah. Maka ini lebih bagus lagi dia keraskan dikit. Selama tidak mengganggu orang di sampingnya. Kemudian, faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil di dalam hadis ini adalah pentingnya di dalam hadis ini adalah pentingnya seseorang berwudu dengan sempurna. Karena Nabi SAW di dalam hadis ini menjelaskan, kata Nabi SAW, "Idza qumta ila shalah fa asbighul wudu." Jika engkau berdiri untuk melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudu. Maka ini menunjukkan bahwasannya sahnya sholat seseorang dan tidak sahnya sholat seseorang juga tergantung pada wudunya. Jika wudunya tidak benar, maka sholatnya tidak sah. Walaupun sholatnya sempurna, dia mengerjakan rukun-rukun dan wajibat. Tetapi kalau wudunya tidak sempurna, tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Maka ini menunjukkan pentingnya wudu, juga memperbaiki wudu di dalam sholat, sehingga jangan bergampang-gampangan dalam perkara wudu. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini tentang bahwasanya berdiri di waktu sholat. Maka berdiri ketika mengangkat takbiratul ihram, maka berdiri ini hukumnya rukun di dalam sholat. Nabi SAW, "Idza qumta ila shalah." Jika engkau berdiri dalam sholat. Ini menunjukkan bahwasanya berdiri di dalam sholat itu rukun dari rukun sholat. Maka tidak boleh orang ketika dia sholat dengan cara duduk kalau tidak ada uzur. Tidak boleh seseorang sholat dalam posisi berbaring kalau tidak ada uzur. Kalau memungkinkan dia berdiri, maka sholatnya harus berdiri. Contoh misalnya, dia naik pesawat, mau melaksanakan ibadah umrah. Di pesawat tersebut ada musallanya. Kalau kita naik misalnya pesawat Saudi Airlines misalnya, yang disediakan ada musallanya di dalamnya. Maka ada sebagian orang kadang-kadang sholatnya di kursi pesawat. Maka ini tidak boleh. Dia harus sholat berdiri. Ada musalla disediakan. Maka tidak boleh dia sholat duduk. Karena di antara rukun di dalam sholat adalah dia berdiri. Ketika ada tempat memungkinkan dia untuk berdiri, maka dia harus berdiri.
Maka berdiri ini tidak bisa tawar-menawar kecuali emang betul-betul udzur syar'i. Dia tidak bisa berdiri dengan sempurna. Tapi kalau seandainya memungkinkan dia berdiri, maka dia harus berdiri. Jangan sakit sedikit misalnya, padahal dia bisa untuk berdiri dalam sholat, tidak memudaratkan, akhirnya dia duduk. Enggak. Ini diizinkan duduk adalah ketika benar-benar tidak mampu untuk berdiri. Tetapi memungkinkan dia untuk berdiri, mampu dia berdiri, maka dia harus sholat dengan cara berdiri. Adapun sholat sunnah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwasanya boleh seseorang melaksanakan sholat nafilah atau sholat sunnah dalam kondisi duduk. Tetapi dalam sholat wajib, maka kita harus dalam posisi berdiri. Wallahu a'lam. Taib. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Wallahu a'lam. Nah, demikian ikhwatul iman, azinallahu wa iyyakum dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini, sebuah hadis yang cukup panjang yang kita bahas dan kita simak di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka soal jawab. Silakan buat antum-antunah yang ingin bertanya secara langsung di pagi hari ini di 08117530.000. Nah, Ustadz, kita angkat penelpon perdana di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Terputus. Silakan buat Sahabat Hidayah yang ingin bertanya kembali di kesempatan yang berbahagia ini. Kami berikan line telepon di 08117530.000 yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sambil menanti kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan di luar tema nih Ustaz. Sepertinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya tentang pembagian harta waris. Bagaimana cara membagi harta waris apabila harta tersebut dalam bentuk aset produktif, rumah, sewa ruko, atau toko? Apakah harus dijual dan dibagi atau bisa pembagian hasil Ustaz? Atau bagaimana kaedahnya Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Naam Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bagaimana membagi warisan terhadap aset-aset yang berjalan, seperti ruko yang disewakan atau rumah yang disewakan, bagaimana pembagian warisannya? Maka ini kembali pertama kali kepada kesepakatan ahli waris. Jika seandainya kesepakatan ahli waris barang-barang tersebut tidak dijual, maka pembagiannya adalah sesuai dengan nisbah atau pembagian mereka secara warisan. Contoh misalnya, ada seseorang meninggalkan seorang suami dan anak laki-laki misalnya. Maka sang suami tersebut mendapatkan 1/4 dan sisanya untuk anak. Maka jika seandainya dia punya ruko disewakan tidak dijual dan disewakan misalnya 40 juta dalam setahun, maka dikasihkan bagian suami tersebut 1/4-nya dari harga ruko tersebut, ya, dari sewa tersebut. Maka 1/4-nya adalah 10 juta. Maka 10 juta dikasihkan kepada sang suami ini. Kemudian kepada anak si mayit dikasihkan sisanya 30 juta. Ini kalau mereka sepakat kalau seandainya barang tersebut tidak dijual. Tapi kalau seandainya satu pihak ingin dijual, satu pihak tidak, maka ya yang tidak mau menjual, maka dia menebusi bayar haknya yang mau menjual tersebut. Jika seandainya dia tidak memiliki uang, maka asetnya harus dijual. Ya, tapi jika seandainya yang ahli waris ini punya uang, dia tebusi. Ya, dia kasih haknya orang yang mau menjual tersebut. Maka kalau ditanya bagaimana caranya, pertama kembali kepada kesepakatan. Kalau kesepakatannya tidak dijual, maka pembagiannya adalah sesuai dengan pembagian hasilnya dari yang disewakan tersebut sesuai dengan pembagian secara faraid. Ya, seperti tadi contohnya, kalau suaminya masih hidup dapat 1/4,
dan anaknya ada laki-laki, maka mengambil sisa. Maka kalau rukuknya disewakan 40 juta, 10 jutanya untuk sang suami, 30 jutanya untuk si anak mayit, semacam itu. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami undang Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000. Nah, Ustaz, kita angkat penelpon perdana. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak? Dari Pak Tanjung di Air Hitam, Beringin, Pekanbaru. Nah, silakan dengan pertanyaannya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini mengenai sholat, Pak Ustaz. Seseorang itu sholat, dia kuat berdiri pada rakaat pertama, bahkan sampai rakaat kedua. Dan rakaat 3 ada tempatnya dia nggak sanggup berdiri lagi. Jadi dia duduk aja, Pak Ustaz. Ini bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Apakah sholat sah sementara dia di rakaat pertama kuat berdiri? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Mungkin bisa diulang suara pertanyaannya. Tadi Baik. suaranya agak kecil. Baik, Ustaz, kita ulang kembali pertanyaan dari Bapak, yakni mengenai sholat tadi, di rakaat pertama dan kedua itu sanggup untuk berdiri, namun rakaat ketiga dan keempat tidak sanggup lagi dan dia melanjutkan sholat itu dengan duduk. Nah, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah itu diperbolehkan? Nah. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka jika seandainya beliau pada rakaat pertama, rakaat kedua beliau sanggup untuk berdiri, kemudian pada rakaat ketiga dan rakaat keempat beliau tidak sanggup lagi, maka tidak ada masalah. Ya, jika seandainya dia tidak sanggup pada rakaat ketiga dan keempat, maka duduk sholatnya. Ya, maka ketika dia mampu berdiri, berdiri. Ketika dia tidak mampu berdiri, maka duduk sholatnya. Maka ini tidak mengapa dan sholatnya sah. Ya. Yang dilarang itu adalah ketika orang tersebut mampu dia berdiri tapi dia sholatnya duduk. Nah, di sini tidak boleh karena tidak ada uzur syar'i. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa idza qumta ila shalah fasalli qa'iman." Jika engkau hendak melaksanakan sholat, maka sholatlah dengan cara berdiri. Maka ini rukun di dalam sholat. Adapun orang yang memiliki udzur syar'i, ya, semacam orang yang stroke misalnya, atau orang yang ada permasalahan ketika berdiri lama, ya, maka diberikan udzur mereka. Diperbolehkan mereka ketika tidak mampu berdiri, diperbolehkan mereka duduk dan sholatnya sah. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita angkat nih pertanyaan dari Zoom ini, Ustaz. Ada Abu Marsal di Jambi. Naam, silakan Abu Marsal dengan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, mungkin kajian sebelumnya karena ini kan baru bab ini baru satu hadis, Ustaz. Nah. Jadi yang sebelumnya, Ustaz, sebelumnya kan pernah tentang kuburan, Ustaz, tentang masjid. Minggu kemarin Anda bertanya kalau itu kuburannya kuburan umum, tapi karena ada batas nggak apa-apa kan. Kalau misalnya ini belum tanah jumpai tapi mungkin tanahnya wakaf tapi udah ada kuburannya, kemudian bangun masjid, tapi kuburan di depan masjid tetap ada temboknya, Ustaz. Walaupun itu macam mana kuburan itu dalam lingkungan pagar masjid itu, Ustaz. Kedua, kalau kita sholat, mungkin kita sholat di Raudhah di Masjid Nabawi atau di setelah sholat tawaf di Maqam Ibrahim, itu kan korodit kan, ramai, kemudian orang lewat saja, gimana, Ustaz? Apakah boleh kita stop? Karena dia pun nggak bisa lihat kemana-mana, mau lewat keluar payah. Jadi apa kita biarin aja atau gimana, Ustaz? Kalau kondisinya seperti itu. Kemudian, Ustaz, yang terakhir, batu bab taharah bersuci, Rasul itu memakai cincin kemudian dilepaskannya. Mengenai cincin ini, Ustaz, laki-laki ini apakah ada batasnya pemakaian jari mana yang boleh memakai cincinnya? Karena Anda bilang kalau jari telunjuk itu seperti kaum Nabi Lut, hingga nggak boleh pakai tangan. Kalau ke perempuan boleh jari manapun karena perempuan itu adalah perhiasan dunia. Ini gimana statusnya kita laki-laki
jari mana saja yang boleh kita pakai cincin, dan jumlahnya apa dibatasi juga bagaimana Ustaz, kalau kita pakai cincin aki itu Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Baik. Ya, pertama tentang masalah tanah wakaf. Kemudian di situ ada kuburannya, kemudian dibangun masjid. Maka jika seandainya ya tanah tersebut misalnya dijadikan penguburan kaum muslimin, tanah itu dijadikan tempat penguburan kaum muslimin, maka jangan dibangun masjid di sana. Jika seandainya dijadikan penguburan kaum muslimin, kecuali emang tanah tersebut sudah dibagi, sudah dibagi ya sebagian untuk penguburan kaum muslimin, sebagian mungkin didirikan tempat untuk ibadah. Maka jika seandainya tanah itu emang dibagi semacam itu ya untuk penguburan kaum muslimin sebagian dan sebagian untuk tempat ibadah, maka selama ya dipisah dengan dinding, ya selama dipisah dengan dinding, ya ada pagarnya, kuburannya ada pagarnya, kemudian masjid itu, musalla itu ada pagarnya, ya dipisah ya dengan pagar masing-masing, maka insya Allah tidak ada masalah. Dan berusaha dia kuburan tersebut tidak berada di bagian depan, ya usahakan. Kalau seandainya qadarullah kuburannya berada bagian depan tetapi sudah dipagari, ya masjid itu pun juga dipagar, ya maka insya Allah ini tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya tadi tanah itu emang penguburan kaum muslimin, diperuntukkan untuk penguburan kaum muslimin, kemudian dibangun di sana masjid, ya tidak boleh, ya karena itu tanah untuk penguburan kaum muslimin, maka tidak boleh lagi dibangun masjid. Maka masjidnya dibangun di tempat lain. Tapi kalau sejak dari awal emang dibagi sebagian tanah ini untuk masjid, sebagian untuk kuburan, maka ini ya dengan cara tadi dipisah dengan dinding, ya dengan dinding, dan berusaha arah kuburan tersebut tidak berada tepat di depan masjid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah orang sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Ya, biasanya kalau kita sholat di Masjid Nabawi, habis sholat sunnah itu banyak orang lewat. Ya, apakah ditahan ataukah tidak? Atau seseorang sholat di Masjidil Haram habis tawaf, biasanya di belakang makam Ibrahim banyak orang lewat. Pertama, jangan Anda sholat di tempat keramaian orang. Ini salah. Orang sholat di tempat keramaian orang itu salah. Maka sholatlah kita cari tempat yang sepi. Makam Ibrahim gak harus kita sholat di belakang makam Ibrahim persis. Cari di belakang sana, jauh belakang sana, keluar dari area tawaf, sholat Anda di sana. Ya maka ketika dia sholat, pertama kali sholat di tempat keramaian, salah dia. Ini kesalahan dia. Tapi apakah harus ditahan? Ustaz, iya harus ditahan. Walaupun Anda salah, tapi orang juga tidak boleh sholat di depan Anda, melewati depan Anda. Maka tidak boleh juga. Ya walaupun perbuatan kita ini salah, ya sholat di tempat keramaian, tetapi orang juga tidak boleh sholat lewat. Maka Anda tahan. Walaupun sebagian ulama, sebagian ahlul ilm memberikan hukum haramain itu berbeda katanya. Tetapi sebetulnya hadisnya bersifat umum. Maka Madinah, Makkah itu sama. Tidak ada pengkhususan. Maka kalau ada orang lewat, maka tahan. Tapi itu pula ketika Anda sholat di Masjid Nabawi. Maka sholatlah menghadap sutrah. Ketika kita sholatnya di pinggir jalan, di tempat jalan orang, ya kita salah. Tetapi orang yang lewat juga tidak boleh. Kalau ada orang lewat, kita tahan. Ya. Orang yang lewat kita tahan. Tapi kita ketika kita mau sholat sunnah, maka carilah sholat ya di belakang tiang atau di belakang sutrah semacam itu. Maka tetap berlaku menahan orang ini, tetap berlaku di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Walaupun kita sendiri juga yang salah, misalnya sholatnya di tengah jalan kah, tempat jalan orang kita sholat, maka tetap juga orang tidak boleh lewat. Ya dia harus bersabar. Dia harus bersabar kecuali dalam kondisi darurat. Orang tabrakan, ya bergerumung, ya bertumpuk-tumpuk, ya maka kita sebagai seorang yang sedang sholat itu, kita yang menyebabkan terjadi macet yang luar biasa, maka batalkan sholatnya. Kalau kita sholat sunnah, maka batalkan sholatnya, sholat di tempat lain. Tetapi kalau seandainya tidak menyebabkan mudarat ya di tempat tersebut,
maka kita tahan orang tersebut sampai kita selesai. Dan perbuatan kita salah dan orang juga tidak boleh lewat semacam itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah masalah memakai cincin. Ya, memakai cincin ini apa? Sunnah apa tidak? Terus kalau seandainya sunnah, jari mana yang dipakai? Kalau sudahnya jari mana, terus berapa jumlah batasan cincin yang dipakai? Pertama, wallahu a'lam, yang rajih memakai cincin itu bukan sunnah, tapi dia mubah saja. Dia mubah. Nabi memakai cincin tersebut karena ada hajah untuk menstempel surat-surat yang datang. Ya, dipakai oleh Nabi untuk menyetempel surat-surat. Makanya Nabi pakai cincin. Ya. Karena Nabi SAW beliau tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ya, Nabi SAW ketika datang surat distempel oleh Nabi dengan cincin beliau. Karena di situ tulis khatamun Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama. Jadi pakai cincin itu saja dikhilafkan para ulama. Saya condong bahwasanya itu hukumnya mubah. Hukumnya boleh saja. Kemudian yang kedua, jari mana yang dipakai Ustadz? Tidak ada batasan. Pakai jari yang mana saja, kelingking, ya, jari telunjuk, ya. Maka tidak ada masalah, insya Allah. Pakai yang jari yang mana saja, tidak ada ketentuannya. Kemudian yang ketiga, berapa batasannya? Ya, sebetulnya tidak ada batasan selama kita tidak menyelisih adat istiadat. Ya. Kalau seandainya kita menyelisih adat istiadat, misalnya pakai cincin, ya, ke 10 jarinya dipakai cincin, dan ini menjadikan orang nanti malah nakutnya ini jangan-jangan orang-orang memiliki ilmu macam-macam misalnya, maka ini jangan, ya, karena kita berusaha untuk sesuai dengan uruf kebiasaan masyarakat kita. Selama uruf tersebut atau kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh, dituntut di dalam agama Islam, disunnahkan untuk menyesuaikan uruf masyarakat kita dengan uruf masyarakat kita. Selama uruf tersebut, kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Maka kalau seandainya di masyarakat orang memakai cincin yang banyak jarinya itu konotasinya jelek, maka jangan. Ya cukup pakai 1 atau 2. Dan juga ini juga menghambur-hamburkan duit, ya, menghambur-hamburkan uang, ya. Dan kita dilarang untuk israf, untuk menghambur-hamburkan uang kita, yang memakai di cincin itu tiga cincin, ya, di jari tersebut. Maka ini adalah menghambur-hamburkan uang. Dan ini juga kadang-kadang bisa masuk nanti dalam kategori sebagian orang mungkin untuk berbangga-bangga, maka jangan, ya. Maka pakailah seperlunya dan berusaha tidak menyelisih kebiasaan di masyarakat kita. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Abu Marsal, ya, di Jambi. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik Ustaz, kita beralih ke pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang tua yang sudah pikun masih wajib sholat, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallah khairan. Naam. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Adapun orang tua yang sudah hilang ingatannya, maka tidak ada kewajiban sholat. Ya, orang yang sudah hilang ingatannya, maka tidak ada kewajiban sholat. Karena sholat itu seseorang tersebut, ya, masih ada akalnya, al-aqil, dia berakal. Adapun orang yang sudah hilang ingatannya, pikun, maka tidak ada kewajiban sholat. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami undang Anda semuanya, Kota Liman, yang ingin bertanya secara langsung. Nah, Ustaz, kita angkat penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari siapa, di mana Bapak? Abu Alfat di Panam. Abu Alfat di Panam. Silakan dengan pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Masalah haji dan umroh. Kita cuma biaya kita untuk haji masih ditabung, dicicil-cicil. Sementara kalau kita, ya. Bisa dikecilkan dulu volume radionya, Bapak, biar tidak terjadi Ya, terima kasih. Iya, lanjut Bapak. Untuk dalam tahun 1 atau 2 tahun ini kemungkinan rezeki kita ada untuk haji atau umroh. Sementara kalau kita mendaftar untuk haji ada sekitar 20 tahunan lagi.
Apakah kita boleh umroh dulu, baru nanti kita tabung lagi untuk haji atau bagaimana Ustaz? Atau bagaimana sebaiknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Bisa diulangi sedikit Baik, Ustaz. Pertanyaannya? Baik. Pertanyaan dari Bapak Alpat yang berada di Pekanbaru nih, Ustaz, mengenai haji dan umroh, mana yang lebih diutamakan kalau dalam 2 tahun ke depan insya Allah ada rezeki, beliau ingin haji, namun haji ini menanti dulu nih Ustaz, sekitar 20 tahun lebih kurangnya. Nah, apakah kita boleh di umroh dulu, baru setelah itu balik dari umroh mungkin dapat rezeki, kita baru daftar haji lagi, itu bagaimana nih Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Nah. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, mana yang lebih didahulukan, umrah apa haji? Nah. Ya, pertama, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum umrah. Apakah dia suatu yang wajib ataukah dia suatu yang sunnah? Maka bagi yang mengatakan wajib, ya, bagi yang mengatakan umrah itu wajib, maka kalau dia ada kesempatan umrah, maka yang mana ada kesempatannya terlebih dahulu, maka itu yang dia laksanakan. Tetapi bagi yang mengatakan sunnah, kemudian dia tidak memiliki biaya kecuali salah satunya saja dia memilih antara haji dengan umrah, maka yang didahulukan adalah haji. Kalau seandainya dia tidak memiliki biaya, dan disuruh memilih salah satu, maka didahulukan adalah haji. Ya, didahulukan adalah haji. Maka ketika dana haji ini, dana ini bisa buat haji saja, maka dia dahulukan haji. Nah, tetapi jika seandainya seseorang dia punya satu dana, tetapi nanti ke depannya dia bisa lagi dapat dana untuk apa? Untuk mendapatkan dana untuk haji misalnya. Maka dalam kondisi semacam ini, kesempatan dia terbaik dia misalnya untuk umrah bisa, maka laksanakan umrah sesegera mungkin. Kalau dia bisa umrah, maka laksanakan. Kemudian nanti ke depannya dia insya Allah dapat lagi, maka dia gunakan untuk ibadah haji. Ya. Jadi intinya gini. Pertama, kalau Anda bisa kedua-duanya, maka itu lebih baik. Jika seandainya tidak ada, Anda punya dana cuma khusus untuk memilih salah satunya. Kalau sudah Anda pilih salah satunya, tidak mungkin lagi kira-kiranya atau susah mengumpulkan kembali uang tersebut, maka Anda gunakan uang tersebut untuk haji. Karena ketika Anda menggunakan untuk haji, bisa haji dan umrah. Tapi kalau seandainya Anda mungkin punya dana saat ini hanya bisa satu saja, tapi nanti ke depannya saya akan bisa juga haji, ya. Insya Allah akan dapat juga haji nanti dan bisa juga mengumpulkan kembali. Maka gunakan yang paling mudah untuk bisa dikerjakan sekarang. Umrah, maka kerjakan umrah. Nanti ke depannya laksanakan ibadah haji. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Alpat yang berada di Pekanbaru yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, kita berwudu ketika membasuh tangan, dari mana kita mulai Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Naam Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka membasuhnya adalah dari jari jemari, dari ujung jemari sampai ke siku. Ya, membasuhnya. Ya, kata Allah, ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, kata Allah, basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Kata tangan itu disebut dengan kaf. Ya, kata tangan itu asalnya adalah telapak tangan. Ya, maka berarti dimulai dari ujung jari sini sampai ke siku. Ya, sampai ke siku. Tapi kalau seandainya dia mulainya dari siku ke bawah, ya maka juga tidak mengapa. Ya tidak ada masalah. Tetapi ya kalau dia ingin memulai, afdhalnya adalah dia memulai dari ujung jari, ya, ujung jari jemarinya sampai ke siku. Tapi kalau seandainya dia memulai dari siku ke bawah juga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya bagi penelpon silakan yang ingin bertanya secara langsung, kita buka line telepon di 08117530.000. Baik Ustaz, kita angkat penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dengan Harahap di Pekanbaru. Bapak Harap di Pekanbaru. Silakan dengan pertanyaannya Pak Harap. Ini Pak Ustaz, pertanyaannya, ada salah seorang ustaz ketika ceramah
membahas masalah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Dia mengakuinya bahwa itu haram. Tapi katanya karena sudah teradat, adat itu katanya bisa jadi hukum. Karena sudah terbiasa di Indonesia katanya, nanti kalau nggak mau berjabat tangan, nanti takut dikatakan sombong. Jadi katanya tidak mengapa-apa. Tapi dia ngakui tadi haram. Gimana itu solusinya Ustaz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimak Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulangi sedikit. Baik Ustaz. Suaranya kurang. Nah, mengenai ada seorang dai yang mengatakan bahwasanya berjabat tangan itu adalah hukumnya haram. Namun karena adat dan istiadat di negeri kita bisa dirubah dibolehkan lah dengan apa yang beliau sampaikan itu bagaimana Ustaz? Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama kata Nabi SAW, inilah usafihun nisa. Sesungguhnya aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Bahkan banyak hadis-hadis yang melarang untuk berjabat tangan seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Maka tidak boleh seorang laki-laki berjabat tangan kepada bukan mahramnya. Baik itu wanita yang sudah tua ataukah wanita yang muda, maka tidak boleh ya. Apapun keadaan wanita tersebut ya tidak boleh. Sebaliknya juga wanita juga tidak boleh berjabat tangan kepada kaum pria walaupun dia adalah wanita yang sudah berumur, maka tidak boleh berjabat tangan. Adapun statement atau pernyataan sebagian orang kalau seandainya adat istiadat ya berlaku di masyarakat ya boleh berjabat tangan, maka secara syariat kata dia tidak mengapa ya walaupun asalnya dilarang, maka ini tidak benar. Ya pernyataan ini tidak benar. Kenapa? Karena tidak boleh syariat itu tunduk pada adat istiadat. Ketika adat istiadat itu bertentangan dengan syariat, karena syariat itu lebih didahulukan daripada adat istiadat. Oleh karena itu adat istiadat itu harus tunduk dengan syariat Allah. Jika seandainya adat tersebut bertentangan dengan syariat Islam, maka kita sebagai seorang muslim kita dahulukan syariat Allah Subhanahu wa taala ketimbang adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Allah. Tetapi jika seandainya adat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, dengan ajaran agama Islam, maka kita disunnahkan di dalam agama Islam berkesesuaian dengan adat tersebut. Kenapa? Karena itu semacam itu Nabi SAW belum berusaha untuk sesuai dengan adat kaumnya. Ya, selama adat tersebut tidak bertentangan. Ya, maka perkataan yang mengatakan bahwasanya tidak mengapa kalau adat istiadat itu berjabat tangan, kita jawabnya ini keliru, tidak benar. Maka adat istiadat harus tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala jika adat tersebut bertentangan. Ya. Maka kalau perkataan semacam ini, maka ini nanti akan menyebabkan semua perkara yang asalnya yang diharamkan menjadi halal ketika ada istiadat membolehkan. Contoh misalnya orang hidup di sebuah perkampungan misalnya. Perkampungan yang mungkin seorang di sana tidak mengerti tentang agama Islam atau tidak paham tentang agama Islam dan mereka masih misalnya makan babi. Kemudian kita katakan makan babi itu boleh karena ada istiadat mereka, makanan mereka. Kita katakan tidak benar. Ya, bukan berarti karena ada istiadat yang asalnya haram menjadi halal. Atau yang dulunya mereka minum khamar misalnya. Karena mereka berada di daerah dingin dan kebiasaan mereka untuk menghangatkan badan mereka meminum khamar sedikit. Terus kita katakan minum khamar itu boleh karena adat mereka demikian. Maka ini juga tidak benar. Ya. Karena adat istiadat itu harus tunduk dengan syariat. Ketika dia bertentangan, dia harus mengikuti syariat. Seorang muslim harus mendukung syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Arhab yang berada di Pekanbaru yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya waktu kita sudah di penghujung acara Ustaz. Namun sebelum kita akhiri, kita angkat satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah setiap baca Al-Quran lalu menemukan ayat tentang neraka atau azab, lalu kita berdoa berlindung dari hal itu, atau membaca na'udzubillahi min dzalik,
Bolehkah kita melakukan hal seperti ini Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau bertanya tentang masalah bagaimana kalau seandainya seseorang ya melewati ayat adab ya, kemudian dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melewati ayat-ayat azab ya. Apa hukumnya? Apa hukumnya masalah ini? Disebutkan di dalam Sahih Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, kata Hudzaifah, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faftataha al-Baqarah. Faqultu yarka indal mi'ah summa madha. Faqultu yusalli biha fi raq'atin famadha. Faqultu yarka biha summa tataha an-nisa faqara'a summa tataha Ali Imran faqara'aha yaqra mutarassilan. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'al wa idza marra bi ta'awudin ta'awwadh." Kata Hudzaifah, sesungguhnya Nabi SAW, beliau ketika salat bersama Nabi SAW pada suatu malam, ya, kata Hudzaifah, ya, sesungguhnya Nabi SAW kalau beliau lewat, ya, memulai bacaannya dengan surah Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, insya Allah Nabi nanti akan sujud pada ayat yang ke-100. Ternyata tidak, Nabi melanjutkan sampai membaca surah Al-Imran, sampai membaca surah An-Nisa. Intinya di dalam hadis tersebut, kemudian kata Hudzaifah, Nabi pada ketika beliau membaca ayat tersebut pada surah Ali Imran, ada ayat tasbih, Nabi bertasbih. Kemudian ada ayat yang berisi tentang permintaan, Nabi meminta. Ada ayat yang berbicara tentang masalah azab, Nabi meminta perlindungan. Maka sunnah ya, tidak ada masalah seseorang ketika membaca di dalam Al-Quran ayat ya yang di situ ada azab, kemudian dia berlindung, atau ada permintaan dia kemudian dia meminta, maka tidak mengapa. Ya, sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami. Tetapi sedikit ya saya tambahkan, sebagian ulama mengkhususkan hal perkara ini pada sholat nafilah. Ya, sebagian ahlul ilm mengkhususkan masalah ini pada sholat nafilah saja. Adapun sholat fardhu sebagian ulama tidak. Tapi ahlul ilm mengatakan ini berlaku umum. Baik itu sholat fardhu atau sholat nafilah, insyaallah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan pertanyaan baik dari penelpon dan pesan singkat. Dan sebelum kita akhiri mungkin ada ihtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah, ya. Sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, alhamdulillah tadi kita menjelaskan tentang sifat salat Nabi. Dan ini baru satu hadis ya. Dan kita hanya menjelaskan baru masalah berdiri dan bertakbir. Dan insya Allah hadis-hadis berikutnya kita akan menjelaskan lagi sifat-sifat salat yang lain. Ya, bertakbir itu seperti apa tangannya, ya, terus nanti membaca Al-Fatihah itu seperti apa, ya, membaca amin itu seperti apa, ruku. Maka masih banyak lagi hadis-hadis. Yang kita bahas tadi hanya dua permasalahan yang mendasar di antara rukun-rukun salat, yaitu ya masalah bertakbiratul ihram dan masalah berdiri dan berkaitan dengan tumakninah. Dan insya Allah ya pembelajaran sifat salat ini penting. Ya, sifat salat ini sangat-sangat penting karena banyak orang tidak mengerti tata cara salat yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau salat kita sempurna, salat kita bagus ya, maka insya Allah ya perkara-perkara lain juga akan mengikuti juga bagus. Tapi kalau salat kita ya tidak bagus, tidak benar ya, sehingga ya berapa banyak orang yang salat dan salatnya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Padahal ini pekerjaan yang terulang setiap hari. Ya, pekerjaan setidaknya 5 kali kita mengerjakannya. Tapi banyak saja orang-orang tidak mengetahui tata cara sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan kita belajar tata cara sifat sholat Nabi ini, kita bisa memahami sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan kita bisa mengamalkannya. Mungkin itu saja dari saya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini, baik dari materi dan juga soal jawab. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Dan mohon maaf buat ikhwatal iman, para pemirsa dan para pendengar yang telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat dan juga penelpon tidak dapat kita angkat dan kita bacakan karena keterbatasan waktu kita bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Ustaz di pertemuan yang berikutnya biiznillahi azza wajal. Baik khotul iman, a'azanillahu wa iyyakum dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmu Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LCM hafizahullah dan ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas dalam program ini. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Dan mohon maaf atas kekhilafan dan kalfananah baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خذوه فغلوه